Baik, Shalom. Selamat siang Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali pada siang hari ini kita boleh jumpa kembali dalam ibadah siang yang diadakan setiap hari Senin sampai hari Kamis, di mana kita akan mengadakan ibadah melalui belajar firman Tuhan, di mana pada hari ini Pendeta Soleman Lumban Gaul, Gembala Jemaat di Gunung Putri, akan membagikan firman Tuhan melalui pelajaran sekolah Sabat, dan kita sudah tiba di pelajaran yang ke-7, yaitu tentang hukum dan kasih karunia. Dan hari ini kita sudah tiba di hari Senin, hukum dalam kitab Ulangan. Dan untuk itu kita akan dengarkan terlebih dahulu sebuah lagu pujian. Aku dengar suara Yesus yang memanggil aku. Aku dengar suara Yesus. Dia jawab doaku. Aku dengar suara Yesus yang memanggil aku. Aku dengar suara Yesus. Dia jawab doaku. Bacalah Matius 5 dan perhatikanlah, itulah hidup Kristen. Engkau kan bahagia. Aku dengar suara Yesus yang memanggil aku. Aku dengar suara Yesus. Dia jawab doaku. Tetaplah berdoa dan bergembiralah sambil mengucap syukur. Engkau kan bahagia. Aku dengar suara Yesus yang memanggil aku. Aku dengar suara Yesus. Dia jawab doaku. Aku dengar suara Yesus. Aku dengar suaranya. Aku dengar suara Yesus. Dia jawab doa. Dia jawab doaku. Baik, kita sama-sama berdoa. Bapa di sorga, dimuliakanlah kiranya namamu ya Tuhan pada siang hari ini. Kami bersyukur dan berterima kasih oleh karena waktu dan kesempatan yang indah yang Tuhan berikan kepada masing-masing kami, khususnya pada pertengahan hari ini, di mana kami akan beribadah bersama-sama dengan umat Tuhan melalui Zoom meeting, Facebook, dan YouTube. Biarlah Tuhan akan memberkati kami, khususnya hamba Tuhan, Pendeta Soleman Lumban Gaul, yang akan membagikan pelajaran sekolah Sabat pada siang hari ini. Biar urapan dari sorga boleh menjadi bagiannya, agar firman yang disampaikan boleh menjamah kehidupan kami, agar kami boleh mengerti, memahami akan firman Tuhan. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk perangkat yang kami gunakan, biar Tuhan akan memberkati, sehingga ibadah kami boleh berjalan dengan baik, dengan lancar,
nama Tuhanlah yang akan ditinggikan dan dimuliakan. Berkati juga saudara-saudara kami yang akan bergabung dengan kami pada saat ini, biarlah rahmat kasih Tuhan juga akan menyertai mereka. Bapa di sorga, kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan, dan akhirnya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dengar doa kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami persembahkan doa ini. Amin. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih Tuhan, hamba Tuhan Pendeta Soleman Lumban Gaul akan membagikan pelajaran suka sahabat kita pada siang hari ini. Dan nanti jika ada pertanyaan berkaitan dengan pelajaran suka sahabat kita, Bapak Ibu boleh tulis di ruang chat ataupun nanti boleh disampaikan secara langsung. Dan Bapak Ibu yang mengikuti dari Facebook boleh menulis di ruang komentar. Ya, dan nanti hamba Tuhan Pendeta Lumban Gaul akan menjawab setiap pertanyaan yang masuk pada siang hari ini. Baik, sebelum kita mendengarkan pembahasan pelajaran suka sahabat kita akan terlebih dahulu mendengarkan lagu pujian, lagu tema kita, I Will Go. Dengar suara Yesus panggil, ku jawab dan pergi. Ku lihat jiwa yang bersedih, ku jawab dan pergi. Pergi beritakan kabar kasih, bagikanlah pengharapan, dan bila aku lemah, Yesus menolongku, karena keputusanku dan pergi. I hear the voice of Jesus calling. My answer is, I will go. I see the need of people crying. My answer is, I will go. I go to share the message of love. I go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I go to Jesus' name, because I am His child, I will go. Ya, silakan Pendeta Soleman Lumban Gaul untuk membahas pelajaran suka sahabat kita pada siang hari ini. Silakan Pendeta. Baik, Shalom, selamat siang kepada kita, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun saudara berada. Ya, kita kembali bertemu di program belajar atau berdoa dan belajar sekolah sahabat setiap hari, ya, dan dimulai hari Senin sampai hari Kamis. Dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tentu saya lihat dan saya perhatikan bahwa program ini terus berjalan, ya, dimulai oleh almarhum Pendeta Samuel Simorangkir, ya, sampai tiba hari ini dan yang akan datang, ya. Puji Tuhan bahwa ada niat dan konsistensi, ya, dan komitmen para hamba Tuhan di wilayah 11, ya, luar biasa, tiap hari 1 jam bersama dengan Tuhan, ya, kira-kira begitulah maksudnya nih, ya. Oke, saudara-saudara, tidak terasa, ya, kita sudah tiba di pelajaran yang ke-7 di pelajaran triwulan ini, ya, bahwa untuk judul satu pekan ini hukum dan kasih karunia. Dan pada pelajaran hari Minggu, ya, hukum di sorga,
hari Senin, hukum dalam kitab Ulangan. Ya. Saya lihat bahwa judul pelajaran satu minggu ini, hukum dan kasih karunia, ya ini berhubungan dengan bagaimana dilihat sisi positif apa yang terkandung dalam kitab Ulangan, kemudian diulangi oleh Rasul Paulus, baik dalam kitab Roma dan kitab Galatia, konteksnya kasih karunia. Ya. Nah, saudara-saudara, pelajaran hari Minggu disinggung juga hukum di sorga. Ya. Tentu secara garis besar atau pelajaran hari Minggu ini menyatakan bahwa hukum kasihlah yang ada di dalam kerajaan surga, dan hukum kasih ini sebenarnya sama dengan kasih karunia, ya, atau grace, ya. Nah, ketika kita masuk kepada pelajaran hari Senin, ya, hukum dalam kitab Ulangan, saudara-saudara, ya, sebenarnya kalau kita lihat poin atau ayat-ayat yang ada dalam pelajaran hari Senin, di situ sudah diuraikan ada 1, 2, 3, atau 5 atau 6 pasal, ya. 6 pasal atau 8 ayat yang menyinggung tentang hukum, ya, konteks hukum. Nah, dan kita sebenarnya harus bisa memahami dan menyadari bahwa kitab Ulangan ini adalah pengulangan peristiwa-peristiwa besar sejak dalam perjalanan Keluaran sampai tiba kepada kitab Bilangan, ya, sehingga di buku Ulangan ini lebih banyak konteksnya adalah pengulangan saja, hal-hal yang penting, poin-poinnya, atau boleh dikatakan garis besar, ya. Dan salah satunya yang mau disampaikan di sini adalah hukum dan kasih karunia. Nah, jadi apa saja hukum dalam kitab Ulangan, ya, dan apa tujuannya, apa manfaatnya, dan bagaimana hukum ini bisa menjadi bagian di dalam hidup orang Israel. Nah, saya harus katakan, ya, karena sudah disinggung pada pelajaran hari Minggu, hukum di sorga, yang mengatakan bahwa hukum di sorga itu adalah kasih atau kasih karunia, bahwa kasih karunia itu, ya, atau saya ulang, ya, atau saya dapat gambarkan, ya, hukum Taurat dan hukum kasih karunia ini sebenarnya seiring sejalan di dalam kehidupan manusia. Nah, saya dapat berikan gambaran umum, ya, bahwa kasih karunia itu saya katakan sebagai pondasi dari satu bangunan atau batu penjuru, ya. Kemudian tiang-tiang yang lain di dalam bangunan itu, ya, adalah hukum Tauratnya, ya, yang menjadikan bangunan itu kokoh, kuat, berdiri. Nah, ya. Jadi ketika kasih karunia di dalam perjanjian lama, ya, sudah dinyatakan melalui perjalanan hidup dari Abraham, sudah jelas dikatakan di sana bahwa melalui iman maka diperhitungkanlah imannya. Nah, di situ muncul dan di situ timbul atau di situ kelihatan kasih karunia itu. Nah, yang menjadi diskusi kita untuk hari ini atau siang ini adalah hukum itu sendiri di dalam kitab Ulangan. Nah, sebenarnya sudah diberikan di sini
dalam Ulangan pasal 4, Ulangan pasal 17, Ulangan pasal 28, Ulangan pasal 30, 31, 32, sampai yang terakhir 33, ya, semuanya itu kata kuncinya adalah ya kita harus mengikuti dan menuruti hukum-hukum Tuhan, petunjuk-petunjuk Tuhan, ketetapan-ketetapan Tuhan. Nah, baik. Saudara-saudara, di antara pasal-pasal ini, saya dapat bagi 4 yang mau mendengarkan hukum itu. Seperti bagaimana Musa selalu mengatakan bahwa ya dengarkanlah hai Israel, ya. Nah, jadi yang pertama adalah kepada tua-tua jemaat dari bangsa Israel itu, ya. Kemudian kepada raja-raja, ya. Kemudian kepada orang asing yang ada di kediamanmu, dan yang keempat adalah kepada anak-anakmu, ya, kepada anak-anakmu. Jadi secara keseluruhan diberikan kepada bangsa Israel, dan bangsa Israel ini ada rajanya, ada pemimpinnya, ada bangsanya, kemudian di antara bangsa ini ada orang asing, kemudian di antara bangsa ini juga ada generasi selanjutnya yang disebut, dan bacakan ini kepada anak-anakmu supaya mereka menurut perintah Tuhan. Nah, oke, kita akan baca pasal-pasal itu supaya kita dapat menemukan makna yang sesungguhnya. Baik. Ulangan pasal 4 ayat 44. Inilah hukum Taurat yang dipaparkan Musa kepada bangsa Israel. Ya. Nah, Ulangan pasal 4 ini sebenarnya sudah dimulai pada ayat-ayat sebelumnya, kemudian berlanjut ke pasal yang ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, karena di situ ada nasihat Musa kepada bangsa itu sendiri. Ya. Jadi inilah hukum Taurat, ya, yang dipaparkan Musa kepada bangsa Israel. Kemudian dalam Ulangan pasal 17, ya, saya mulai ayat 18. Ini kata kuncinya. Apabila ia duduk di atas tahta kerajaan, ya, karena nasihat ini kepada raja, apabila ia duduk di atas tahta kerajaan, maka haruslah ia menyuruh, ya, menuliskan, ya, baginya, ya, salinan hukum, ya, salinan hukum ini menurut kitab-kitab imam orang Lewi. Menurut kitab imam orang Lewi. Lihat, tadi kepada bangsa Israel, ya, secara umum, sekarang masuk kepada rajanya, ya, nasihat kepada raja. Apabila ia duduk di atas tahta kerajaan, maka haruslah ia menulis baginya salinan hukum. Nah, dan ayat 19 itu harus di sampingnya, dan dia harus membacanya, ya, seumur hidupnya untuk belajar takut akan Allah, ya, untuk takut akan Tuhan Allah. Nah, ini kepada raja, ya. Jadi hukum kepada raja ada, hukum kepada bangsa Israel secara umum ada, hukum kepada orang asing, ya, ada juga, saudara-saudara. Nah, inilah luar biasanya konsep kehidupan di tengah-tengah bangsa Israel. Jadi selanjutnya, ya, Ulangan pasal 30, ya, dimulai ayat 9. Tuhan akan melimpahimu, Tuhan Allahmu akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam segala pekerjaanmu. Dan selanjutnya ayat 10. Apabila engkau mendengar suara Tuhan Allahmu
dan berpegang teguh kepada perintah. Ulangan pasal 31 ayat 12. Ya. Seluruh bangsa itu akan berkumpul, baik laki-laki, perempuan, orang asing, supaya mereka mendengarkan dan takut akan Tuhan Allah. Lihat, orang asing. Ulangan 32 ayat 46. Berkatalah ia kepada mereka, perhatikanlah perkataan yang ku sampaikan, ku ingatkan, ya, ku pesankan kepadamu, supaya kamu memerintah kepada anak-anakmu untuk melakukan dengan setia segala perkataan hukum Taurat. Nah, inilah secara ringkas dalam kitab Ulangan konteks hukum yang ditujukan kepada bangsa Israel di dalam kehidupan sehari-hari. Ya, lihat itu ya, di dalam kehidupan sehari-hari. Yang ini diringkaskan dalam buku Ulangan tentang hukum, sudah diringkaskan. Kalau kita mundur ke belakang, baik dalam kitab Imamat, Bilangan, atau kitab Keluaran, maka di situ akan jelas ya poin-poin yang ditegakkan kepada orang-orang tertentu, baik kepada budak, baik kepada orang kaya, baik kepada orang miskin, baik kepada orang merdeka, teristimewa, baik kepada orang asing. Semua ada peraturan yang harus diikuti di lingkungan kehidupan orang Israel itu sendiri. Nah, memang saudara-saudara, ini disinggung atau disambung dengan apa yang terdapat dalam ayat-ayat dalam Perjanjian Baru, contohnya Yohanes 14 ayat 15, Roma 3 ayat 20, Wahyu 14 ayat 12. Nah, sehingga mungkin kita bertanya, kalau pertanyaan tadi, poin apa yang mau disampaikan dalam pasal-pasal yang saya bacakan itu, saya mengatakan itu adalah menjadi tiang-tiang di dalam suatu bangunan yang membuat bangunan itu kokoh, sedangkan hukum kasih karunia ya itu adalah batu penjuru atau menjadi pondasi di dalam bangunan itu sendiri. Jadi dasarnya jelas Tuhan sudah berikan dalam bentuk kasih karunia, dan sekarang kita akan mendirikan ya mengikuti pola hukum Taurat, perintah Tuhan, ketetapan Tuhan, supaya kita mendapatkan baik itu keselamatan. Ada satu ayat yang mengatakan tadi bahwa keberkatan kalau kita mengikuti petunjuk Tuhan. Pelajaran hari Senin ini ya, ini hanya menyinggung hukum di dalam kehidupan sosial di lingkungan orang Israel, tetapi menyangkut raja-raja, menyangkut anak-anak, dan menyangkut orang asing. Untuk kasih karunia, ya kehidupan kekal, itu aplikasinya ke depannya, ya, atau apa yang kita mau tarik ke dalam diri kita untuk sekarang ini, ya, karena kita tidak tinggal di dalam lingkungan harafiahnya orang Israel, ya, kita sekarang sudah masuk ke rohaninya orang Israel, maka kita mendapatkan kasih karunia untuk hidup kekal yang Tuhan telah sediakan. Saya kira Saudara Pendeta James, inilah sedikit pelajaran kita tentang hari Senin, hukum dalam kitab Ulangan. Ya, baik. Terima kasih Pendeta Lumban Gaul yang sudah membahas pelajaran sahabat kita pada siang hari ini, yaitu di pelajaran ke-7 di hari Senin tentang hukum dalam kitab Ulangan. Baik, sekali lagi jika Bapak Ibu ada pertanyaan berkaitan dengan pelajaran sahabat kita, silakan tulis di chat atau secara langsung nanti. Demikian juga yang menyaksikan siaran ini melalui Facebook,
silakan tulis di ruang komentar, dan nanti narasumber kita, Pendeta Lumban Gaul, akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Baik, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Ya, silakan Pendeta Lumban Gaul untuk memperhatikan pertanyaan sekaligus nanti menjawab. Yang pertama pertanyaan dari Bapak Ganda Silalahi. Terima kasih Pak Ganda. Pertanyaan sebagai berikut. Sesuai pelajaran hari Minggu, di surga yang disebut hukum moral itu apa? Hukum moral bagi malaikat di surga seperti apa? Ya, dalam kurung, malaikat diciptakan dari cahaya. Hukum moral manusia dan moral malaikat itu apa bedanya? Kalau malaikat bisa jatuh, apakah wajar manusia jatuh dalam dosa? Oke, silakan Pendeta Lumban Gaul untuk memberikan jawaban pertanyaan dari Bapak Ganda Silalahi. Silakan Pendeta. Baik, shalom untuk Amang Bapak Ganda Silalahi ya. Pertanyaannya sangat baik dan juga teologis juga ini ya. Nah, sesuai pelajaran hari Minggu, di surga disebut hukum moral itu apa ya? Hukum moral bagi malaikat di surga seperti apa ya, dan hukum moral manusia ya seperti apa juga, apa bedanya yang dua itu, kira-kira gitu maksudnya ya. Nah, kalau malaikat bisa jatuh, apakah wajar manusia jatuh dalam dosa? Nah, jadi ini ada 3 pertanyaan yang sekaligus. Hukum moral dalam pelajaran hari Minggu ya. Nah, jadi sebenarnya saudara-saudara ya, baik bagi malaikat, baik bagi manusia, hukum moral itu sama ya. Nah, moral di atas hukum itu adalah moral. Di atas moral ada, atau mungkin moral dengan etik, apakah itu sama atau berbeda, saya tidak tahu ya. Tapi menurut pandangan saya ya ada persamaannya ya. Nah, jadi kalau sesuai dengan pertanyaan ini, hukum moral bagi malaikat seperti apa, ya dengan hukum moral dengan manusia seperti apa, saya mengatakan ya sama saja, ya sama. Ya. Nah, kalau manusia atau kalau malaikat bisa jatuh, apakah wajar manusia jatuh dalam dosa? Ya, kalau ini ini mungkin arahnya ke apa namanya, bahasa manusia ya, sedangkan malaikat jatuh, apalah kita manusia. Nah, kira-kira itu mungkin di dalam pandangan saya ya. Nah, tetapi kalau kita lihat para bapak dalam Alkitab ya, ada juga di antara bapak leluhur dalam Alkitab ini yang tidak jatuh dalam dosa ya. Nah, tapi memang dia sudah lahir di dalam dosa, tetapi tidak berbuat dosa, ya. Nah, seperti Henok, ya, itu salah satu contoh yang yang bisa kita imani, ya, untuk tidak harus karena malaikat jatuh, oh iya kita wajarlah jatuh dalam dosa. Jadi bukan arahnya ke arah sana, ya. Nah, baik malaikat punya keputusan sendiri dalam mengambil keputusannya, baik manusia dalam hal kemanusiaannya juga punya hak dalam mengambil keputusannya. Nah, saya kira demikian ya. Mungkin bisa ditambah oleh moderator atau host. Ya, terima kasih Pendeta Lumban Gaul. Mungkin ada yang ingin menambahkan dari Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini berkaitan dengan pertanyaan dari Bapak Ganda Silalahi tadi yang sudah disampaikan oleh Pendeta Lumban Gaul. Ya, hanya sedikit menambahkan saja apa yang disampaikan oleh Pendeta Lumban Gaul, bahwa dasar dari hukum Allah adalah kasih. Ingat, dasar dari hukum Allah adalah kasih. Dan Allah adalah kasih. Nah, itulah sebabnya Allah menginginkan bahwa ketika semua ciptaannya itu mengasihi Allah dengan segenap hatinya, dengan segenap kekuatannya,
dengan segenap akal budinya. Nah, ketika manusia kehilangan kasih mereka kepada Allah, maka secara tidak langsung maka mereka sudah melanggar akan hakikat Allah itu sebagai kasih. Ya, jadi hukum moral adalah hukum kasih, dan itu yang diterapkan kepada baik malaikat maupun kepada manusia. Ketika Lucifer kehilangan kasih kepada Allah sebagai pencipta, maka dia diusir dari Taman Eden, dari surga. Dan ketika manusia kehilangan kasihnya kepada Allah dengan tidak menuruti perintah Allah, maka manusia harus diusir dari Taman Eden. Jadi moral di sini adalah berkaitan dengan kasih. Jadi ketika kita kehilangan kasih kita kepada Allah sebagai pusat kasih kita satu-satunya, maka kita sudah kehilangan moral kita. Kita sudah melanggar akan rencana Allah di dalam kehidupan kita. Jadi standarnya adalah kasih kita kepada Allah. Nah, kalau malaikat bisa jatuh, manusia juga bisa jatuh. Ya, jadi Adam pertama jatuh, tapi Adam kedua telah menang atas pencobaan yang kedua. Kalau Adam kedua telah menang, maka kita pun bisa meneladani, kita pun bisa menang atas setiap pencobaan yang ingin menjatuhkan kita. Nah, kuncinya adalah kita harus mengasihi Allah dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati kita. Ini pelajaran yang lalu ya. Kita harus mengasihi Allah dengan sungguh-sungguh, karena kasih adalah dasar daripada hukum Allah itu sendiri. Baik, itu sedikit tambahan dari saya. Tapi jika ada yang ingin menambahkan, silakan dari Bapak Ibu yang hadir atau ingin menanyakan kembali berkaitan dengan pelajaran kita sebelum kita masuk di pertanyaan berikutnya. Silakan. Ada mungkin? Oke, baik, tidak ada. Ini ada pertanyaan dari Facebook dari Ibu Elvira Dumais. Ya, pertanyaan seperti ini. Pastor Luman Gaul, apa yang kita lakukan dalam menuruti hukum Allah? Bukan karena paksaan. Ya, apa yang kita lakukan dalam menuruti hukum Allah? Silakan, Pendeta. Baik, terima kasih untuk Ibu Dumais ya. Apa yang harus kita lakukan ya untuk menuruti hukum Allah bukan dengan paksaan ya. Jadi saudara-saudara ya, ketika kita sudah menyatu dengan Allah atau Tuhan ya, memang akan lebih mudah mengikuti arah dan pola pikir Allah itu sendiri ya. Kita mundur saja ke pengalaman Abraham. Ketika Abraham sudah menyatu dengan Allah di dalam kehidupan rohani, ya, maka Abraham begitu mudah mengikuti petunjuk-petunjuk yang Allah inginkan dari Abraham itu sendiri. Satu. Kemudian yang kedua, Ayub. Ketika Ayub sudah menyatu dengan Allah atau Allah menyatu dengan Ayub, maka Ayub begitu mudah ya untuk mengikuti proses perjalanan hidupnya ya, dari hartanya hilang, anaknya hilang, sahabat-sahabatnya, terakhir istrinya sedikit mencoba supaya mengubah iman dan kepercayaannya. Tetapi plus ditambah sakit penyakit yang dialami, tetapi begitu kuat Ayub, atau boleh dikatakan dia menikmati kehidupan itu, sekalipun dari sisi luar kita melihat bahwa luar biasa Ayub bisa bertahan dalam kehidupan. Jadi memang ketika kita sudah menyatu dengan sahabat atau kepada Allah itu sendiri,
maka akan lebih mudah kita mengikuti kemauan dan keinginan Allah itu, termasuk hukum-hukumnya. Jangankan hukum-hukumnya, bahkan nyawa sekalipun bisa kita berikan hanya untuk pekerjaan Tuhan. Contoh saja, bagaimana para reformator di abad ke-15, ya, begitu mudah atau begitu dia ikuti, dia nikmati penganiayaan dan pencobaan yang dialami, bahkan nyawanya sekalipun dia serahkan hanya untuk Tuhan. Jadi memang tidak akan ada paksaan kalau kita sudah menyatu dengan, sudah linknya itu sudah nyambung gitu ya, seia sekata, sepemikiran. Tetapi jika memang selalu ada perbedaan ya di tengah-tengah kita, jangankan kepada Allah, di lingkungan gereja saja, ketika ada selalu perbedaan, maka akan sulit gereja itu bertumbuh dan berjalan seiring sejalan. Ingat dalam firman Tuhan, ya, buku Mazmur mengatakan, ya, lihat alangkah indahnya saudara-bersaudara ya duduk bersama. Dan lihat bahwa kesanalah aku akan memerintahkan apa? Berkat. Ini konteksnya kalau gereja, saudara bersaudara. Nah, tetapi kalau masuk ke pertanyaan Ibu Dumais tadi, personal sama saja, ya, akan lebih mudah kita mengikuti, jangankan hukum ya atau petunjuk, bahwa nyawa pun kita rela untuk memberikannya. Lihat itu para misionaris kita, dia tinggalkan negaranya, kemajuan, harta duniawi hanya untuk mengabarkan Injil ke daerah-daerah yang dia tidak tahu dan bagaimana situasinya dan bagaimana kelak dia akan hidup. Terima kasih, Pendeta James. Ya, terima kasih Pendeta Lumanggal. Mungkin ada dari Bapak Ibu yang ingin menambahkan, melengkapi berkaitan dengan pertanyaan dari Ibu Elvira tadi. Ya, baik. Saya hanya sedikit saja menambahkan bahwa penurutan itu bukanlah penyebab dari keselamatan. Kita diselamatkan oleh kasih karunia Allah. Ya, jadi sekali lagi, penurutan hukum itu bukanlah akar daripada keselamatan. Tapi keselamatan itu membuahkan atau menghasilkan penurutan sebagai bukti kita bahwa kita mengasihi Allah dan bukti bahwa kita sudah diselamatkan oleh Allah. Jadi ketika kasih karunia Allah mengampuni kita sebagai orang yang berdosa, yang sudah melanggar hukum Allah, dan oleh karena kasih karunia jugalah, maka kita disanggupkan untuk menuruti hukum-hukum Tuhan. Jadi kuncinya adalah keselamatan dulu, kasih karunia dulu, dan buah daripada keselamatan itu adalah penurutan terhadap hukum Allah. Makanya antara hukum kasih karunia antara kasih karunia Allah dan hukum Allah itu dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Ya, itu harus berjalan karena itu saling mendukung satu dengan yang lainnya. Baik, mungkin masih ada pertanyaan. Oke, masih ada ini. Masih ada pertanyaan ini. Ini dari Bapak Jakob. Ya, pertanyaannya, saya baru dengar malaikat-malaikat diciptakan dari cahaya. Berbeda dengan manusia diciptakan dari tanah liat. Adakah ayat Alkitab yang mendukung pertanyaan tersebut? Oke. Ini maaf, pertanyaan di luar konteks dari pelajaran sekolah sahabat. Ya, ini tadi berkaitan dengan pertanyaan dari Bapak Ganda Silahi yang menanyakan dan menyatakan bahwa malaikat diciptakan dari cahaya atau dari api atau dari sinar, mungkin begitu maksudnya ya. Baik, mungkin Pak Ganda ada referensi ayatnya mungkin untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Jakob ya yang ingin menanyakan adakah referensi ayatnya.
Oke, ini masih ada perbedaan ya, perbedaan pandangan ya, baik di antara para teologi sendiri berkaitan dengan asal mula malaikat. Ya, memang ada yang katakan bahwa malaikat itu diciptakan dari cahaya, tapi ada beberapa yang menolak gitu ya. Oke, saya rasa kalau tidak ada lagi pertanyaan, silakan Pendeta Soleman Lumban Gaul untuk memberikan closing statement berkaitan dengan pelajaran kita pada hari ini. Silakan Pendeta. Baik, kembali saya mau sampaikan bahwa hukum dalam kitab Ulangan ini adalah seperti yang saya katakan, adalah tiang-tiang bangunan yang didirikan untuk menjadikan bangunan itu kokoh, kuat, berdiri ya. Sekalipun ada angin puting beliung ya, tapi dia akan tetap berdiri kokoh. Oleh karena dilandasi dengan pondasi kasih karunia, yaitu ada batu penjuru di sana, Yesus Kristus ya, yang memberikan segala apa yang menjadi kebutuhan dari manusia itu sendiri, teristimewa hidup kekal yang Tuhan telah sediakan di sorga. Jadi saudara-saudara, hukum di dalam kitab Ulangan tidak bertentangan sekalipun dengan hukum kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Terima kasih, Tuhan memberkati kita. Ya, baik, terima kasih Pendeta Lumban Gaul yang sudah memberikan closing statement berkaitan dengan pelajaran Suka Sabat kita pada siang hari ini. Selanjutnya kita akan dengarkan lagu pujian yang akan dibawakan oleh Jemaat Gunung Putri dan nanti doa tutup oleh hamba Tuhan Pendeta Soleman Lumban Gaul. I will trust in the God of salvation. I will lean on His strong, loving arms. I will rest in His shadow and seek His face. And I know He will keep me from harm. I will go in the strength that He gives me. I will follow wherever He leads. I will trust in His promise and seek His face. And I know He will meet every need. For the Lord is good, and His love endures forever. There's nothing that can ever separate us from His love. For the Lord is good, and His mercy will not fail us. Though the hosts of hell assail us, in His power we will stand. For the Lord is good, for the Lord is good. We will stand in His presence to worship. We will honor Him all of our days. Let us gather together to lift His name. Let us sing with the power of praise. For the Lord is good, and His love endures forever. There's nothing that can ever separate us from His love. For the Lord is good, and His mercy will not fail us. Though the hosts of hell assail us, in His power we will stand. For the Lord is good, for the Lord is good. For the Lord is good, For the Lord is good, and His love endures forever. There's nothing that can ever separate us from His love. For the Lord is for the good, Lord is good, and His mercy will not fail us. Though the hosts of hell assail us, in His power we will stand. For the Lord is good, for the Lord is good, for the Lord is for good, the Lord is good, for the Lord is good.
Kita akan akhiri ibadah kita pada siang ini. Ya Tuhan Bapa kami yang di sorga, puji syukur kami ucapkan kepadamu. Tuhan berikan berkat-berkat istimewa bagi kami, dan setiap langkah kehidupan kami Tuhan pimpin dan Tuhan jaga. Nah, pada siang ini ya Tuhan, program wilayah 11 untuk 1 jam berdoa dan belajar sekolah sahabat dan menggali firman Tuhan untuk menambah keimanan kami dan pengetahuan kami akan bagaimana besarnya kasih Tuhan di dalam hidup kami. Sehingga pada siang ini pelajarannya adalah hukum, bahwa memang kami harus mengikuti dan menuruti hukum Allah supaya kami kuat di dalam rohani kami sambil menunggu kedatangan-Mu yang kedua kali. Tuhan di sorga, biarlah Tuhan memberkati acara dan program ini menjadi berkat bagi umat-umat Tuhan dimanapun mereka berada yang bisa melihat dan menonton acara ini, sehingga mereka mendapatkan sukacita dan damai sejahtera. Kau berkati Pendeta James Hursinya, dan juga Engkau berkati semua hamba-hamba Tuhan, para pendeta di wilayah 11 ini. Umat-umat Tuhan yang lain, tua-tua jemaat yang mendukung program ini, biarlah Tuhan berikan damai sejahtera dari sorga. Tuhan di sorga, inilah doa dan permohonan kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan, doa ini kami persembahkan dalam nama Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Selamat bertemu kembali dengan saudara-saudari yang saya kasih dalam Yesus Kristus yang sudah bergabung melalui Zoom dan juga melalui live stream. Kita bersyukur kita memiliki satu kesempatan yang indah ya untuk dikuatkan melalui pelajaran sekolah Sabat yang kita pelajari bersama-sama. Baik saudara sekalian, seperti biasa saya akan membagikan pelajaran sekolah Sabat kita untuk kita baca. Kita memiliki satu pelajaran baru ya, pelajaran yang ke-7 dari 13 ya. Pelajaran ke-7 dari 13, dan ini adalah pelajaran yang sepanjang minggu ini berasal dari ayat tema kita yang sudah dimulaikan oleh pendeta muda Tulus Nenggolan ya. Dia sudah membaca ayat ini yang terdapat dalam Galatia 2 ayat 21. Sana dikatakan, aku tidak menolak kasih karunia Allah. Sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Kita akan mencoba untuk membahas tentang hubungan antara hukum dan kasih karunia. Saya sudah berulang-ulangi. Kita sudah mempelajari bahwa kita tidak diselamatkan oleh penurutan hukum, tetapi kita hanya diselamatkan oleh kasih karunia Allah. Hanya kasih karunia Allah yang menyelamatkan kita. Tetapi bagaimana setelah kita menjadi umat-umat yang diselamatkan, bagaimana kehidupan kita sebagai umat-umat Allah, umat-umat yang sudah menerima kasih karunia Kristus. Itulah sebabnya pertama-tama bangsa Israel telah diselamatkan. Tuhan telah membawa mereka keluar dari perhambaan di Mesir. Mereka dibawa ke padang belantara, lalu Tuhan membuat perjanjian dengan mereka. Lalu sesudah itu, baru setelah membuat perjanjian, engkau adalah umatku, umatku yang kudus. Baru kemudian apa yang kita lihat, Tuhan memberikan 10 firman-Nya. 10 firman Tuhan, atau dekalog, atau 10 Taurat yang kita sering dengar ya. Dan itulah yang menjadi hal yang dapat kita pelajari pada sepanjang minggu ini. Bagaimana hubungan antara keduanya, dan bagaimana kedua hal ini adalah satu paket, ya, tidak bisa dipisahkan. Ada umat-umat Kristen saat ini yang mencoba untuk pikir, kita sudah berada dalam satu kasih karunia, kita tidak perlu lagi hukum. Dan mari kita lihat bahwa hukum itu bukan hanya kepada orang Israel, bukan hanya kepada Musa, tetapi kita sudah melihat bagaimana dalam pelajaran kita pada saat ini, hukum itu adalah merupakan lambang karakter Allah yang dari asal mulai dari sananya, orang Jakarta bilang dari sononya ya. Di mana itu? Di dalam kerajaan surga ya. Jadi mari kita lihat pelajaran kita. Di sana dikatakan Allah adalah Allah yang penuh kasih, dan kasih itu adalah prinsip yang melingkupi karakternya dan fondasi dari pemerintahannya ya. Dan karena Allah menginginkan kita untuk mengasihi Dia sebagai balasannya, Dia telah menciptakan kita sebagai makhluk bermoral dengan kebebasan moral, yaitu kebebasan yang melekat dalam kasih. Dan pusat dari kebebasan moral adalah hukum moral. Partikel subatom, gelombang laut, kanguru, atau binatang lainnya, meskipun sampai pada taraf tertentu mengikuti hukum alam, semuanya tidak mengikuti atau membutuhkan hukum moral.
Hanya makhluk yang bermoral, yaitu manusia, yang memiliki hal tersebut. Dan itulah sebabnya bahkan di dalam surga, Allah memiliki sebuah hukum moral bagi para penghuninya atau para malaikatnya. Bacalah Yeskiel 28 ayatnya yang ke-15-16 yang berbicara tentang kejatuhan Lucifer di surga. Kecurangan ditemukan di dalam Lucifer, di dalam dia. Dan dia juga sudah berbuat dosa. Dia yang berbuat dosa ya. Bagaimana penggunaan dari kata-kata di sini dalam konteks surga menyatakan tentang keberadaan hukum moral di surga. Mari kita lihat Yeskiel 28 ayat 15-16 dikatakan, engkau tidak bercela di dalam tingkah lakumu sejak hari penciptaanmu sampai terdapat kecurangan padamu. Dengan dagangmu yang besar engkau penuh dengan kekerasan dan engkau berbuat dosa. Maka kubuangkan engkau dari gunung Allah dan kerup yang berjaga membinasakan engkau dari tengah-tengah batu yang bercahaya. Jadi baik kata kecurangan dan berbuat dosa adalah ungkapan yang biasanya digunakan untuk merujuk pada manusia. Kita adalah orang yang berbuat curang, kita yang berbuat dosa, ya. Itu pada kita ya. Tetapi kitab suci menggunakan istilah-istilah yang sama untuk apa yang terjadi di surga, yaitu di bagian lain dari ciptaan itu sendiri. Hal ini seharusnya menyatakan kepada kita tentang sesuatu yang terjadi di surga, sebagaimana juga terjadi di bumi kepada kita ya. Roma 7 ayat 7 katakan apa? Jika demikian, apakah yang hendak kami katakan? Apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-kali tidak. Sebaliknya justru oleh hukum Taurat, aku telah mengenal dosa. Karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan, kalau hukum Taurat tidak mengatakan jangan mengingini. Jadi dengan kata lain, pada saat kita berbicara tentang kasih karunia Allah, ya, tidak berarti bahwa kasih karunia itu menghilangkan apa ya? Menghilangkan hukum Allah. Kenapa? Karena kita tidak akan mengetahui jangan mencuri. Kalau tidak ada yang menyatakan pada kita standar surga yang katakan jangan mencuri atau jangan mengingini. Kita tidak tahu kalau kita bersinah itu salah atau tidak kalau tidak ada yang mengatakan pada kita jangan bersinah. Jadi harus ada standar di mana kita bisa melihat, oh ini rupanya yang boleh, oh ini rupanya yang apa ya, yang tidak boleh. Ya. Jadi bagaimana pelajaran sekolah sahabat kita tuliskan? Bagaimana ide yang sama ini bisa juga terjadi di surga? Paling tidak secara prinsip, di mana malaikat yang merupakan malaikat yang bermoral itu ada. Sebagaimana yang Ellen White jelaskan dalam khotbah di atas bukit, halaman 124 dikatakan, kehendak Allah dinyatakan dalam aturan-aturan hukumnya yang suci, dan prinsip-prinsip hukum itu adalah prinsip surga. Nanti kita akan lihat dalam tambahan pelajaran kita bagaimana prinsip surga ini sudah ditiadakan ataupun mulai dihilangkan oleh manusia ya. Malaikat-malaikat surga, mari kita terus baca ya. Jadi saya ulangi ya, kehendak Allah dinyatakan dalam aturan-aturan hukum yang suci dan prinsip-prinsip hukum itu adalah prinsip surga. Malaikat-malaikat surga mencapai pengetahuan yang tidak lebih tinggi daripada untuk mengetahui kehendak Allah. Untuk melakukan kehendaknya adalah pelayanan tertinggi yang dapat menggunakan kuasa mereka. Surga atau bumi kita atau tidak peduli dimanapun, jika Allah memiliki makhluk yang bermoral, makhluk yang nanti kita lihat apa itu artinya bermoral ya. Allah pasti akan memiliki sebuah hukum moral untuk memerintah mereka, dan pelanggaran terhadap hukum itu baik di sorga ataupun di bumi pada saat kita melanggar hukum sebagai manusia yang bermoral, itu adalah dosa. Itu adalah dosa. Pertanyaan bagi kita, mengapa ide sebuah hukum moral itu tidak bisa dipisahkan dengan makhluk yang bermoral? Tanpa hukum itu, apa yang bisa mendefinisikan arti dari moral itu dan apa yang tidak bisa? Jadi tanpa hukum, apakah kita bisa mengetahui oh ini moral atau tidak? Ini apa ya? Bermoral atau tidak bermoral? Ya, jadi harus ada yang apa? Harus ada apa? Manusia, makhluk yang bermoral untuk menentukan. Nah, sebelumnya mari kita lihat apa itu. Dari tadi kita sudah ulang-ulangi dan kita sudah tahu mungkin ya arti daripada kata moral. Tapi di bagian tambahan ini mari kita lihat apa itu arti daripada moral atau moralitas. Merriam-Webster ya katakan bahwa moral itu concerning or relating to what is right and wrong in human behavior, menyangkut atau berkaitan dengan apa yang benar dan salah dalam perilaku manusia. Atau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia katakan moral itu adalah ajaran tentang sikap baik, buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban dan sebagainya ya. Dan sebagainya itu akhlak atau budi pekerti. Jadi apa yang diterima oleh umum. Nah, bahasa Indonesia masih diterima oleh umum, oleh masyarakat luas ya. Tapi kalau Anda membaca, saya tidak tulis lagi, saya mau Anda baca sendiri, Anda bisa Google ya.
kata moral ini mengenai apa yang baik, ya apa yang benar atau salah, yang baik atau tidak baik, itu tergantung kepada manusia yang berpikir. Itu menurut Merriam-Webster. Pertama, menurut manusia yang berpikir, dia yang menentukan mana yang baik, mana yang tidak baik. Posisi manusia itulah yang menentukan baik atau tidak baik. Atau menurut hukum-hukum dari satu negara. Jadi dijelaskan juga bahwa negara itu dapat menentukan mana yang benar, mana yang tidak benar. Ya. Bahasa Indonesia mungkin karena kita masih masyarakat yang saling bersama-sama dengan masyarakat lainnya, masih kita pikir secara umum. Tapi di Amerika itu individu ya, dengan individu. Jadi morality adalah satu keyakinan atau belief about what is right behavior and what is wrong behavior. Keyakinan tentang perilaku yang benar dan perilaku yang salah. Nah, siapa yang menentukan? Ya, kalau Anda bertanya di Amerika ya, siapa yang menentukan? Maka nanti kita akan lihat, nanti saya akan tambah. Kenapa orang Amerika bilang, oh saya yang menentukan. I decide what is right or wrong. Jadi hal yang baik, sekali lagi, kecuali kalau ada pemerintah yang katakan, oh ini tidak boleh ya, oke, itu adalah hukum negara. Tetapi kalau ada hal-hal yang di luar hukum negara, istilahnya, maka saya berhak untuk melakukan apa yang saya anggap baik, ya apa yang saya anggap baik. Tapi kita sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang Kristen, sebagai orang-orang yang percaya dengan firman Tuhan, maka kita sudah mengetahui bahwa sumber moral atau moralitas itu adalah Allah, ya. Itu adalah Allah yang suci, Allah yang baik, Allah yang benar, Allah yang tidak memiliki Alkitab. Saya tidak perlu lagi sebutkan ya, Allah itu tidak berbuat dosa. Ya, Allah yang suci itu tidak berbuat dosa. Kesucian Allah itu adalah hal yang diagungkan dan dilihat oleh manusia. Kesucian Allah. Suci artinya terpisah dari hal-hal lainnya. Dan bagaimana kita mengetahui tentang Allah yang suci dan apa yang dikehendaki oleh Allah yang suci ini, itu sudah dinyatakan melalui firman Tuhan. Melalui firman Tuhan. 2 Timotius, kita sudah sering mempelajari atau baca ayat ini ya. 2 Timotius 3 ayat 16-17 katakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan. Jadi firman Tuhan itu menyatakan, Kejadian 3 sudah menyatakan, yang benar itu adalah semua pohon di dalam Taman Eden itu boleh kamu makan buahnya kecuali yang satu ini. Sudah ada yang benarnya yang mana, yang salahnya untuk tidak dilakukan itu sudah dinyatakan. Sejak semula sudah dinyatakan mana yang benar, mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang salah, mana yang benar. Jadi segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan. Mana kelakuan saya yang baik? Ya. Alkitab berbicara tentang kelakuan yang baik, yang tidak baik. Marah-marah misalnya. Ya, marah-marah dia bukan marah-marah terhadap dosa, tapi marah-marah karena kita tersinggung dan lain sebagainya. Itu Alkitab katakan nggak baik. Kelakuan itu nggak boleh kita miliki. Jadi dikatakan, Alkitab ajar semuanya itu. Untuk mendidik orang dalam kebenaran, mana yang benar, mana yang salah. Ya. Jadi Alkitab sudah jelas, lengkap menyatakan segala ya yang kita perlu ketahui untuk tindakan yang bermoral, tindakan yang benar ataupun yang salah. Kenapa? Ayat 17 katakan, dengan semua yang Alkitab ajarkan itu, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah. Ada yang tidak merasa dirinya sebagai kepunyaan Allah atau keluar dari kepunyaan Allah atau tidak mengenal Allah, ya Allah katakan apa yang dapat saya lakukan kepada mereka. Ya, tapi bagi mereka, bagi setiap saudara dan saya yang menyatakan diri kita sebagai kepunyaan Allah, kita telah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Kenapa? Karena kita memiliki buku panduan Alkitab untuk menyatakan mana yang baik, mana yang apa, yang salah, yang sudah ada mulai dari dalam surga. Tidak heran Mazmur 119 ayat 105 katakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku. Tanpa firman Tuhan itu yang menyala itu, maka kita akan jatuh dalam kegelapan, ya, tersandung dan lain sebagainya. Ya. Firman itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ya. Dan firman itulah dikatakan juga dalam Yohanes 17 ayat 17, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Firman Tuhan itulah yang menentukan. Saya tahu, oh ini nggak boleh saya lakukan rupanya ya. Ya, saya tidak boleh mengingini barang-barang milik orang lain. Saya tidak boleh bersaksi dusta, saya tidak boleh berbohong, saya tidak boleh mencuri, ya, saya tidak boleh membunuh. Ya.
Karena itu adalah satu hal yang bukan merupakan kehendak Tuhan ya dalam kehidupan kita. Tetapi inilah tantangan terhadap moralitas itu, khususnya mungkin ya dari Amerika. Tapi sekali lagi ya, Amerika itu untuk saat ini dianggap sebagai negara besar. Kenapa? Karena kebudayaan Amerika itu waduh diekspor dan diyakini apa yang terjadi di Amerika itu di seluruh dunia itu ikut-ikutan. Pada umumnya ya film-film Amerika itu begitu hebat muncul di Indonesia dan kita lihat orang-orang bertindak. Artinya beberapa waktu lalu istri saya bercakap-cakap dengan mantan misionari kami. Ada seorang misionari di Ethiopia, dia sempat 3 tahun, dia hampir 10 tahun bersama-sama dengan kami di Ethiopia, lalu kemudian dia 3 tahun dia pergi ke Thailand. Tapi dia kembali lagi, saat ini dia berada kembali di apa? Dia berada kembali di Ethiopia. Lalu istri saya tanya tentang, dia sudah kembali berapa tahun terakhir ini ya. Dan dia katakan kepada istri saya, waduh beda sekali. Ya, keadaan Ethiopia 10 tahun lalu dengan pada waktu saat kami masih di sana ya, dengan saat ini. Kenapa? Karena begitu hebatnya internet, begitu hebatnya hal-hal yang dapat orang-orang lihat saat ini di Ethiopia, sampai anak-anak muda di Ethiopia yang tadinya nggak ada punya cellphone dan lain sebagainya itu sopan-sopan pada umumnya. Tapi sekarang, tidak semua ya. Tapi banyak sekali sekarang kalau misalnya marah atau apa, waduh kata-kata kotor dalam yang biasa diucapkan di Amerika itu sudah begitu hebat merajalela di Ethiopia. Ya, merajalela. Kenapa? Ya karena itu menjadi satu kebudayaan yang pikir, wah itu mungkin orang seperti sini bilang, wah itu cool, ya, itu hebat itu kalau bisa mengucapkan kata-kata seperti bintang-bintang film Amerika katakan, ataupun tindakan-tindakan yang seperti dilakukan oleh bintang-bintang film Amerika. Jadi nggak ada lagi pemisahan antara mana yang benar yang dikehendaki oleh Tuhan dan mana yang yang manusia ekspresikan dirinya. Manusia ekspresikan. Ada orang-orang di Amerika, istri saya sempat pernah kerja di satu tempat di mana ada satu teman sekerjanya, setiap kalimatnya itu ada F word-nya. Ada orang Manado bilang mamakinya setiap kalimat. Jadi pusing dia bilang dengar di tempat kerja di mana setiap kalimat itu ada F word-nya ataupun kalau memakinya. Nah, kenapa? Ada dua mungkin ya, dari begitu banyak filsafat manusia yang itu berpikir bukan dari sudut pandang surga, bukan dari sudut pandang standar surga, tetapi dari standar manusia yang sekarang diterima. Apa itu? Nah, kita akan melihat ada dua filsafat yang menjadi tantangan terhadap moralitas surgawi yang Allah berikan ya. Yang pertama adalah pragmatisme ya. Itu satu filsafat yang berkembang di Amerika Serikat oleh satu klub, metaphysical club di bawah pimpinan Charles Sanders Peirce and William James di Cambridge, Massachusetts ya di tahun 1870-an ya. Apa yang mereka katakan? Apa yang mereka bawakan? Mereka katakan, "Hey, lihat kita masing-masing kita kan kita masing-masing kita ini unik ya. Jadi apa artinya kalau masing-masing kita unik? Jadi segala kebenaran, tidak ada kebenaran. Ya, firman Tuhan itu bukan lagi kebenaran. Firman Tuhan itu buku kuno. Firman Tuhan itu hanya untuk orang-orang zaman dahulu, ya, untuk orang-orang kuno. Jadi dengan katanya saat ini kebenaran itu apa ya? Tidak ada bagi mereka. Menurut Charles Sanders Peirce dan William James, dia katakan tidak ada itu kebenaran yang mutlak, tidak ada kebenaran yang absolut. Kenapa? Kebenaran itu tergantung kepada hasil-hasil praktis dari satu tindakan yang dapat diterapkan. Jadi apa istilahnya manifestasi daripada filsafat ini? Inilah kalimat yang sering digunakan oleh orang-orang di Amerika. Oh, it works for me. Kata kuncinya this things works. Ini sesuatu yang berhasil, ada hasilnya. Ya, ada hasilnya, ada hal-hal praktis yang terjadi. Nah, tentu saja pragmatisme ini menyebabkan orang-orang Amerika bisa mencapai hal-hal yang positif. Hasil-hasil yang mereka bikin satu masalah yang rumit, lalu mereka coba untuk pikirkan, hasilnya bagus, ada pencapaian-pencapaian yang bagus, gantinya mereka punya hal-hal yang complicated, hal-hal yang komplikasinya besar, mereka sederhanakan, yang penting hasilnya sama. Yang penting hasilnya bagus, sesuatu yang dapat diterapkan, sesuatu yang berhasil. Jadi ada banyak hal-hal yang bagus dengan filsafat pragmatisme, tetapi ini dapat menjadi satu hal yang mana manusia bisa tidak lagi melihat kebenaran absolut. Alkitab misalnya menyatakan bahwa pernikahan itu adalah sesuatu hal yang sesuatu hal yang terjadi antara seorang pria dan seorang wanita, Tetapi
manusia di Amerika ini pikir, dan dunia barat juga ya, kalau sesama pria itu hasilnya lebih baik daripada saya menikah dengan wanita. Kita kalau sesama pria dengan pria itu mungkin katanya pemikirannya itu bisa sama. Tapi kalau pria dan wanita, aduh kita pusing. Untuk adjust satu dengan yang lain itu, aduh adjustmentnya itu pusing dan lain sebagainya. It works for me. It works for me to have men with men. Jadi kalau saya dengan sesama jenis, karena kita pikir kita lebih seperasaan, satu pikiran antara pria dengan pria. Lalu kalau kita menikah sesama pria atau wanita dengan sesama wanita, karena pusing juga wanita, aduh pria ini pikirannya berbeda, pola berpikir pria itu berbeda dengan wanita, it doesn't work for me. So what is works for you? What works for me? Kalau saya menikah dengan sesama wanita, it works for me. Ada hasilnya, kami lebih damai, lebih aman dan lain sebagainya. Jadi inilah yang terjadi karena pragmatisme tersebut. Nggak ada kebenaran absolut. Alkitab, boro-boro Alkitab. Nggak ada itu Alkitab. Yang ada adalah apa hasilnya bagi saya yang menyenangkan saya. Ya. Kalau itu menyenangkan saya, it works for me. Go ahead. Wanita dengan wanita, pria dengan apa? Pria dengan wanita. Melawan apa yang Allah kehendaki. Ya, melawan apa yang Allah kehendaki. Lalu apa saja? Banyak sekali. Legalisasi marijuana. Dulu marijuana orang-orang atau ganja ya, itu diperangi oleh pemerintah. Tapi akhirnya pemerintah Amerika pusing kita kalau perang terus dengan apa yang orang yang menyelundupkan ganja. Kita legalisasi saja ya, kita sahkan saja. Ini kan juga nantinya ada hasil penjualan ganja dari pajak dan lain sebagainya. Itu bisa membantu kita untuk apa? Untuk berkembangan ekonomi. Jadi kita lihat. Jadi kebenaran yang tadinya tahun 2010 lah bahkan ya, itu ganja itu dianggap tidak legal, nggak boleh kita pakai. Tapi sekarang banyak tempat yang mereka legal. Jadi tidak ada lagi kebenaran yang absolut. Yang terjadilah apa yang berhasil atau ada hasilnya, something that works, itu yang apa? Itu yang dapat kita lakukan. Itulah kebenaran tersebut ya. Itu. Jadi ini yang pertama. Yang kedua adalah eksistensialisme. Filsafat yang menekankan keberadaan kita, apa yang ada di luar ini, apa yang terjadi itu lebih penting di atas daripada esensi atau intisari atau pokok. Apa maksudnya ini? Oke, mari kita lihat ya. Jadi bagi paham ini, eksistensialisme ini ya, satu realitas, satu keberadaan itu tidak dapat dijelaskan secara lengkap. Jadi kebenaran, satu realitas, satu kebenaran itu Anda tidak bisa tahu. Anda nggak bisa tahu itu satu realitas kebenaran. Itu tidak Anda dapat jelaskan itu secara lengkap. Jadi apa penekanannya kalau gitu? Siapa yang akan mencoba untuk menjelaskan satu kebenaran atau satu keberadaan? Ya setiap individu. Saya berhak untuk menjelaskan tentang diri saya. Ya, saya berhak untuk menjelaskan diri saya. Jadi keberadaan setiap individu itu penting dan Anda tidak perlu dapat dipertanyakan. Jadi kalau misalnya apa maksudnya? Ada sekarang anak-anak kecil di Amerika. Anak-anak yang lahir misalnya dengan anak laki-laki, ya anak laki-laki lahir. Tapi ini terjadi, betul-betul terjadi. 4-5 tahun anak laki-laki ini datang kepada ayahnya. Dia katakan, Pak, saya rasa saya bukan laki-laki. Di dalam diri saya, intisari pokok saya itu, saya sesungguhnya ini perempuan. Hati, pikiran saya ini perempuan. Saya bukan laki-laki. Jadi apa yang menjadi intisari keberadaan pokok saya sebagai laki-laki itu nggak penting. Yang penting itu adalah bagaimana keberadaan yang saya pikirkan itu sebagai perempuan, itulah yang terbaik. Jadi apa yang dibuat oleh orang tua saat ini? Oke lah. Dibuatlah, saya sudah pernah bahas itu lalu ya. Saya sudah tunjukkan dokter-dokter di Amerika Serikat yang mengoperasi anak-anak dioperasi perubahan kelamin, saudara ya. Kenapa? Karena anak-anak pikir saya nggak merasa sebagai laki-laki atau saya nggak merasa sebagai perempuan. Ya. Jadi dan orang tua oke saja. Kenapa? Karena keberadaan bagi mereka, keberadaan setiap individu itu penting dan tidak dapat dipertanyakan. Kalau anaknya pikir dia laki-laki padahal dia perempuan, itu yang dia pikir penting, itu aja kita ikuti. Ya. Jadi selain individualisme itu yang ditekankan, hal yang ditekankan lainnya adalah freedom, kebebasan. Jadi kebebasan setiap individu adalah hal yang terpenting dan tidak dapat diganggu-gugat. Ya, kebebasan. Kalau saya pendeta Stephen Rantung, saya mau masuk gereja, saya pakai anting-anting, saya mau pakai tato di semua muka saya, pakai apa semua lah gitu saya mau pakai. Lalu saya mau pakai celana pendek sambil saya berkhotbah di gereja. Bagi orang Amerika ya oke saja, dia punya kebebasan. Nggak ada salahnya dia.
itulah individunya. Kalau dia mau jadi pendeta yang bertato, padahal Alkitab melarang kita bertato. Ada ayat Alkitab yang melarang kita untuk tidak boleh ditato. Itu ada ayatnya. Saya nggak punya waktu gitu ya, tapi ada ayatnya ya. Atau jadi dengan kata lain tidak perlu lagi. Yang penting itu adalah kebebasan yang dapat saya tunjukkan. Kenapa? Karena saya memiliki apa? Keberadaan saya secara individu itu penting sekali. Nggak boleh Anda pertanyakan. Dan poin keempat yang ditimbulkan dari eksistensialisme ini adalah bahwa kebenaran itu adalah hal yang subjektif. Ya. Kalau saya sebagai pendeta Advent lalu saya punya tato di muka, di seluruh badan saya, ya siapa yang mau salahkan? Ya. Bagi saya itu oke-oke saja. Yang penting kan saya bisa berkhotbah. Saya bisa berkhotbah di depan, nggak ada masalah kan kalau saya mau bertato atau tidak bertato. Itu poin-poinnya mungkin kurang. Jadi begitu banyak, bukan hanya masalah tato di sini ya. Atau kalau orang misalnya seperti yang pernah saya sudah singgung waktu lalu ya, open marriage. Kalau saya menikah dengan istri saya, lalu kami memiliki persetujuan saya dan istri saya sudah pernah bahas ini ya. Saya setuju bahwa saya akan bebas tetap berhubungan dengan wanita lain, istri saya bebas berhubungan dengan pria lain. Kita memiliki apa yang disebut di Amerika saat ini open marriage. Ya kalau itu oke buat saya, bagi saya itu adalah hal yang works seperti pragmatisme tadi. It works for my family. Itu oke saja bagi saya dan istri saya. Maka itu benar buat saya. Itu kalau hal sesuatu itu membahagiakan saya, menyenangkan saya, it works for me. Kalau itu oke buat saya, itulah kebenaran saya. Anda nggak perlu bilang-bilang itu nggak bagus, saudara. Nggak boleh itu dilakukan. Anda apa yang benar buat Anda, lakukanlah buat Anda. Tapi bagi saya inilah kebenaran saya. Jadi kebenaran itu tidak ada standarnya. Tidak ada hal yang dapat ada yang jadi itu segala kebenaran itu berasal bukan dari surga seperti pelajaran sahabat kita, tapi kebenaran itu adalah hal-hal yang tergantung kepada diri saya sebagai individu yang yang penting, yang memiliki kebebasan. Ya, jadi sangat-sangat subjektif, sangat-sangat subjektif. Ya, inilah sebabnya. Inilah dua tantangan terhadap moralitas yang kita lihat ada di dunia saat ini. Ya, orang-orang mau semau gue, bahasa Jakartanya. Segala sesuatunya itu ya tergantung saya lah kalau saya mau buat. Anda nggak perlu bilang-bilang saya untuk apa yang harus saya lakukan. Kita harus tetap mengingat ya. Kalau kita lihat saat ini, coba kita lihat dengan keberadaan moralitas eksistensialisme, dengan pragmatisme yang tentu saja ada hal-hal yang positif yang dapat kita praktekkan dari pragmatisme dan eksistensialisme. Tapi begitu kita berbicara tentang kebenaran yang dinyatakan oleh Alkitab, maka kita bisa lihat kita bisa lihat ini adalah satu hal yang telah menyebabkan kalau kita membaca dari kitab 2 Timotius 3 ya, keadaan akhir zaman, saya sudah sering ulang-ulangnya tersebut, itu masa-masa yang sukar berbahaya. Kenapa? Karena manusia akan mencintai dirinya sendiri, menjadi hamba uang, tidak akan berlaku garang, tidak memiliki kasih. Kenapa? Hanya mengasihi diri mereka sendiri. Semakin jahat dunia kita, terus terang saja, semakin jahat kita saat ini. Kenapa? Karena kita pikir ini it works for me. Ya, it works for me. Tapi mari kita lihat, ya, apa yang kita pikirkan baik itu belum tentu baik. Kalau saya pikir open marriage itu baik untuk saya, untuk berselingkuh itu baik untuk saya, itu belum tentu baik. Ya, Amsal 16 ayat 25 katakan ada jalan yang disangka lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Ujungnya menuju maut. Hosea 8 ayat 7 sudah amarkan, sebab mereka menabur angin, kita menabur segala kebebasan di luar moralitas surga. Kita menabur angin, maka kita akan menuai puting beliung. Kita pikir kita memiliki pikiran, daya kita berpikir untuk bertindak bagi diri kita sendiri. Apa yang benar bagi kita, apa yang cocok buat saya. Ya, walaupun yang kita anggap cocok buat saya itu tidak cocok dengan firman Tuhan, tapi kita pikir, inilah yang saya pikirkan. Tapi firman Tuhan, pena inspirasi dalam Ministry of Healing 438 katakan bahwa reason, akal itu harus mengakui otoritas yang lebih tinggi dari dirinya sendiri. Reason must acknowledge an authority superior to itself. Jangan kita pikir, ini cocok dengan saya. Kalau saya mau kumpul kebo sebelum menikah, pendeta itu kan lebih bagus daripada saya kawin lalu saya cerai. Iya kan? Tapi itu akal-akalan kita, tapi akal-akalan itu menuju maut.
Dan saya sudah pernah membahas di pelajaran sahabat kita bagaimana orang yang hidup bersama di luar nikah itu kebahagiaan mereka itu lebih berkurang daripada mereka yang memasuki pernikahan. Sesuatu yang mereka mau cegah untuk terjadi ketidakbahagiaan, tetapi mereka justru berada di dalam ketidakbahagiaan itu sendiri pada saat mereka hidup di luar nikah. Itulah sebab kita menabur angin dan kita menuai puting beliung. Kita menuai puting beliung. Kita pikir kita lebih pintar dengan akal-akalan kita. Tetapi firman Tuhan, 1 Korintus 1 ayat 25 katakan, sebab yang bodoh dari Allah, kalau ada ya, jika ada yang paling bodoh dari Allah, katakan apa? Sebab yang bodoh dari Allah itu lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah itu lebih kuat daripada manusia. Jangan kita pikir kita itu lebih hebat daripada Allah. Allah sudah memberikan hukum moralnya kepada kita, standarnya. Jangan kita pikir, saya lebih tahu dari Allah. Saya lebih tahu dari Allah. Memang tentu saja orang menolak firman Tuhan. Kenapa? Karena itu telah menusuk kita kan. Pada saat saya melakukan hal yang salah, kenapa saya harus kalau saya tidak mengikuti firman Tuhan jangan berzina, maka saya bebas untuk berzina kan. Tetapi pada saat itu orang manusia tidak lagi mau mengikuti firman Allah karena mereka tidak mau menuruti firman Allah. Mereka tidak mau menuruti firman Allah karena apa? Karena mereka ingin hidup. Kita ingin hidup dalam apa? Dalam dosa kita. Tetapi firman Tuhan sudah cukup jelas ya, bahwa sumber moral dan moralitas itu adalah firman Tuhan. Walaupun firman itu akan menusuk kita, ya. Tetapi ketahuilah, firman Allah itu, Ibrani 4 ayat 12 katakan, firman Allah itu hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Ya, kita akan terus mempelajari bagaimana Allah telah memberikan bukan supaya kita selamat, itu hukum-hukumnya ya. Bukan supaya kita selamat, tetapi supaya kita memiliki kehidupan. Ya. Supaya kita memiliki kehidupan. Supaya coba kita lihat, kita pikir kalau kita melanggar hukum Tuhan kita bebas, tetapi coba kita lihat orang-orang yang melanggar hukum Tuhan, di mana mereka pada umumnya. Kalau mereka membunuh misalnya, di mana mereka dalam penjara. Kalau mereka berzinah, apa yang terjadi dengan keluarga mereka. Dan inilah yang dapat kita lihat bagaimana firman Allah itu justru memberikan kepada kita kehidupan. Hukum moralnya itu adalah supaya saudara dan saya jangan berdosa, atau dengan supaya saudara dan saya memperoleh hidup yang penuh. Kiranya ini dapat menjadi kekuatan bagi kita untuk bergantung sepenuhnya. Tuhan, kita berdoa terus ya, Tuhan berikan kekuatan kepada saya. Saya lemah Tuhan, saya seringkali gagal mengikuti seluruh kehendak-Mu. 10 firman-Mu seringkali saya gagal Tuhan dalam berbagai hal. Tapi berikanlah kepada saya kekuatan. Kenapa? Karena itulah yang Tuhan sudah janjikan. Kekuatan untuk menuruti firman Tuhan. Kekuatan untuk menuruti hukum-hukumnya. Bukan di tangan kita, bukan dalam diri kita. Tetapi berada dalam kuat kuasa yang Tuhan berikan kepada kita. Kiranya ini dapat menjadi kuat kuasa yang terjadi dalam kehidupan kita masing-masing. Saya berdoa ini dalam nama Yesus. Amin.